Beberapa jam usai serangan udara terbaru Israel ke Gaza, Hamas tak langsung meluncurkan serangan balasan. Serangan Israel itu menjadi yang paling mematikan sejak gencatan senjata dimulai pada 19 Januari 2025. Namun sepanjang hari, tidak ada tanda-tanda peluncuran roket Hamas. Tidak ditemukan pula upaya penyergapan terhadap pasukan Israel. Mengapa Hamas tidak langsung meluncurkan serangan balasan ke Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Menanggapi serangan Israel, seorang pejabat Hamas, Suhail Al-Hindi, menyatakan kelompoknya ingin melanjutkan gencatan senjata, namun juga siap melawan. Ia menegaskan keputusan tentang cara merespons serangan Israel ada di tangan para pejuang di medan perang yang memahami strategi terbaik untuk melawan IDF. Al-Hindi memang mengakui adanya penurunan kemampuan militer. Sebab, perang yang bergulir selama 15 bulan itu telah membunuh banyak pejuang Hamas, menghancurkan terowongan, dan mengurangi kemampuan penembakan roket. Meski begitu, pihaknya menekankan semangat perlawanan mereka tetap kuat. Menurutnya, perang bukan hanya soal persenjataan, tetapi juga soal tekad untuk terus melawan pendudukan Israel. Minimnya respons terhadap serangan Israel dapat berarti Hamas sedang fokus menyiapkan kemampuan tempurnya jika terjadi invasi darat Israel. Perkiraan ini dibeberkan oleh seorang analis Palestina dari Gaza yang dekat dengan Hamas, Ibrahim Madun. Menurutnya, sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, masih mampu menghadapi agresi Israel. Meski serangan Israel digencarkan, Madun menilai Hamas tetap menolak tuntutan Israel atau menyerahkan sandera tanpa jaminan. Sebab, Israel terus menekan Hamas agar membebaskan sandera dengan tawaran perpanjangan gencatan senjata. Namun, Israel tak memberikan jaminan yang diminta Hamas bahwa perang benar-benar akan dihentikan secara permanen. Hamas tak ingin meningkatkan ketegangan lebih jauh, namun juga tidak akan menyerah pada tekanan Israel. Ex-perwira intelijen militer Israel yang memiliki keahlian dalam urusan Palestina, Michael Milstein, menduga Hamas sedang memahami terlebih dahulu langkah Israel. Sebelum mengambil tindakan, Hamas mungkin mengamati apakah Israel berencana melakukan serangan jangka panjang atau hanya serangan terbatas. Menurut salah seorang anggota sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, kelompoknya telah menyusun kembali kekuatannya selama 2 bulan terakhir sejak gencatan senjata berlaku. Mereka telah mengumpulkan bom yang belum meledak di seluruh Gaza dan menggunakannya kembali sebagai alat peledak rakitan. Selain itu, Hamas juga merekrut anggota baru dan mengganti komandan yang telah gugur. 7 anggota Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen Israel menyebut Hamas dan Jihad Islam Palestina memiliki jumlah pejuang masing-masing lebih dari 25.000 dan 5.000 orang. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 400 orang tewas dalam serangan udara Israel yang terjadi sebelum fajar. Data korban tersebut tidak membedakan apakah korban adalah warga sipil atau pejuang Hamas. IDF mengeklaim serangan mereka menargetkan Hamas dan Jihad Islam Palestina. Selain itu, lokasi peluncuran rudal, dan gudang senjata juga menjadi target serangan. Letnan Kolonel Nadav Sosani menyebut serangan ini sebagai langkah pendahuluan setelah Israel mendapat indikasi bahwa Hamas berencana menyerang warga sipil dan tentara Israel. Hamas pun membantah tuduhan tersebut.
Mereka menegaskan klaim itu tidak benar dan hanya digunakan sebagai alasan untuk kembali melancarkan serangan terhadap Hamas. Di sisi lain, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan serangan itu dilakukan karena Hamas menolak proposal dari Amerika Serikat yang disetujui Israel. Pernyataan kantor Netanyahu juga tidak menyebutkan adanya rencana serangan dari Hamas. Netanyahu memperingatkan, gelombang serangan terbaru Israel di Gaza hanyalah permulaan dari operasi militer yang lebih besar. Netanyahu juga menegaskan segala perundingan gencatan senjata tetap berlangsung dengan diiringi peluncuran serangan. יחד עם שר הביטחון, קיבלתי את המלצת צה"ל והמלצת גורמי הביטחון לחזור ללחימה עצימה נגד החמאס. מכאן ואילך, ישראל תפעל נגד החמאס בעוצמה הולכת וגוברת. ומכאן ואילך, משא ומתן יתנהל רק תחת אש. החמאס כבר הרגיש ביממה האחרונה את נחת זרוענו, ואני רוצה להבטיח לכם, אני רוצה להבטיח לו, זו רק ההתחלה. אנחנו נמשיך להילחם כדי להשיג את כל מטרות המלחמה. שחרור כל חטופינו, חיסול החמאס, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. Itulah alasan mengapa Hamas tidak langsung meluncurkan serangan balasan terhadap Israel. Langkah apa yang akan diambil Hamas selanjutnya? Simak terus perkembangan konflik Israel-Hamas dan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.